Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummatin amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami' Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekang, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga mengamalkan, mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat hikmah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah dan dengan membaca salawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, juga guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita dan saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla, semoga dengan barokah karena mukjizat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan salawat atas kitabnya Allah, kita dan keluarga kita, juga saudara kita yang masih hidup di alam dunia, semoga Allah selalu dianugerahi sehat wal afiyah, jahiratan au kanat batinah fi qa'atillah wa fi qa'ati Rasulullah dan istiqamah ila akhir hayat. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman dengan kita, seagama dan seakidah dengan kita, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan selawat yang akan kita baca, yang sedang sakit semoga Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan dan barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah sampai akhir hayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bulan suci Ramadan yang kita nantikan kehadirannya, kedatangannya sudah semakin mendekat. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, oleh Allah umur kita disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini, juga pada bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya selalu dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin, dan diberikan kekuatan iman untuk dapat meningkatkan prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Jangan sampai kedatangan bulan suci Ramadan tahun ini jangan sampai disia-siakan. Harus benar-benar kita manfaatkan. Kita harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk meraih berbagai macam kemuliaan-kemuliaan yang agung, kemuliaan-kemuliaan yang besar, pahala-pahala yang mulia, pahala-pahala yang agung, pahala-pahala yang besar yang telah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Lau ta'lamu, seandainya mengetahui, sopo ummati, umatku, kata beliau, seandainya umatku mengetahui ma fi Ramadan, apa yang ada di bulan Ramadan, apa yang telah disediakan oleh Allah di bulan Ramadan, yakni pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung, dan berbagai macam kemuliaan yang telah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Seandainya umatku tahu itu semuanya, latamannau, tentu niscaya mereka, yakni umatku, akan mengharapkan antakuna sanatu kulluha Ramadan. Mereka akan mengharapkan Ramadan berlangsung sepanjang tahun. Apabila mereka mengetahui pahala-pahala besar, pahala-pahala agung, pahala-pahala mulia yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya, sebagai orang-orang yang beriman, seyogyanya kita harus bisa meraih pahala-pahala besar tersebut, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, meningkatkan prestasi ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kalau umpama di bulan-bulan sebelumnya kita nggak pernah membuka Al-Quran, nggak pernah melihat Al-Quran, nggak pernah membaca Al-Quran, di bulan suci Ramadan jangan sampai tidak membaca Al-Quran. Kalau umpama di bulan-bulan sebelumnya kita jarang bersedekah, maka di bulan suci Ramadan kita harus memperbanyak sedekah, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kan menurut agama sedekah itu yang penting ikhlas. Soal besar atau kecil ya sesuai kemampuan. Daripada sedekah kecil enggak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas. Kira-kira setuju enggak? Setuju. Ya udah kecil enggak ikhlas lagi. Yang mendingan gede tapi ikhlas, itu yang mantap. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal?" Qala, "Sadaqatun fi Ramadan." Kata para sahabatnya, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang paling afdal, yang paling utama
istimewa, yang paling besar pahalanya. Rasulullah menjawab, yaitu sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Kalau umpama kita bersedekah di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, ya, di 9 bulan selain di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, misal kita sedekahnya 10.000, itu oleh Allah akan dilipat gandakannya 10 kali. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang datang melakukan satu kebaikan di jalan Allah semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, maka baginya akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat ganda. Berarti kalau umpama kita sedekah di bulan-bulan yang lainnya selain bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, misal 10.000, berarti akan dikali 10. 10.000 dikali 10 berapa? Nah, 10.000 kan nolnya 4. Kalau 10 kan nolnya 1. Berarti 0,4 tambah 1 jadi 5. Berarti jadi 100.000. Nah, kita bersedekah 10.000 di bulan-bulan yang lainnya selain di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, oleh Allah akan dibalas 100.000. Kalau ibarat dalam dunia perdagangan, kita modal 10.000, jual laku 100.000, berarti untungnya berapa? Gede enggak? Gede lah. Modal 10.000 menghasilkan keuntungan 90.000. Jual apa coba? Yang modal 10.000 jual cilok. Tapi kalau sedekah yang 10.000 itu kita keluarkan di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah lebih besar lagi. Ya, yaitu dikali 1.000 kali lipat ganda. Berarti 10.000 kali 1.000 berapa? 10 juta ya. Oh. Modalnya 10.000, oleh Allah dibalasnya 10 juta. Gede banget untungnya itu. Tapi kendati pun demikian, itu keterangan dalam agama seperti itu. Tapi kendati pun demikian, manakala kita mau mengeluarkan sedekah, tetap luruskan niat kita. Kita mengeluarkan sedekah di jalan Allah, terlepas dari apakah sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah kepada kita berikan kepada fakir miskin, atau kepada jompo-jompo, atau kepada orang-orang yang terlantar, atau kepada orang-orang yang hidupnya dalam kekurangan, dalam penderitaan, atau kepada yatim piatu dan sebagainya, atau untuk pembangunan masjid, musola, majlis taklim, madrasah dan sebagainya. Tetap kita luruskan niat kita bahwa kita mengeluarkan sedekah di jalan Allah di bulan suci Ramadan semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah. Tetap soal pahala, perlipat gandaan pahala itu sudah merupakan janji Allah. Kenapa diterangkan? Ya harus diterangkan. Minimal paling tidak kalau diterangkan untuk memberikan stimulus, rangsangan, terutama kepada para dermawan, kepada para hartawan, kepada orang-orang yang hidupnya dalam kelebihan, agar tidak bersikap bakhil, agar tidak bersikap geger, agar tidak bersikap pelit. Karena pelit itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, terutama di bulan suci Ramadan yang pahala sedekahnya itu jauh lebih besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya di bulan suci Ramadan kita tingkatkanlah ibadah kita. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita enggak pernah tarawih dan memang nggak bisa tarawih, kalau umpama di bulan-bulan selain bulan Ramadan kita pengen tarawih, nggak bisa. Kalau umpama kita memaksakan diri mau tarawih sendiri, silakan. Kalau pengen disebut orang gila mah, nggak ada tarawih di bulan-bulan yang lain. Tarawih itu hanya ada di bulan suci Ramadan. Kalau kita tarawih di bulan-bulan yang lainnya, nggak diterima oleh Allah.
Enggak sah tarawihnya. Kenapa? Karena bukan waktunya. Ibarat kita sholat zuhur jam 11, diterima enggak? Sah enggak? Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala bulan suci Ramadan datang, jangan sampai kita terlewatkan dalam mengikuti sholat sunnah tarawih. Jangan sampai ada satu malam pun kita ketinggalan mengikuti sholat sunnah tarawih. Karena sholat sunnah tarawih itu walaupun hukumnya sunnah, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya sangat amat besar sekali. Seandainya pahala sholat sunnah tarawih dari mulai malam pertama hingga malam terakhir di bulan suci Ramadan, umpama oleh Allah dibuktikan sekarang, dibayar sekarang di dunia, pasti masjid-masjid di dunia ini penuh dengan orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih. Tapi untuk menerima pahala tempatnya bukan di dunia. Nanti di akhirat di dalam surga tempat menerima pahala. Di dunia mah kita lagi diuji oleh Allah. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah hendak menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, yang amalnya is the best, yang amalnya benar-benar ikhlas, yang amalnya banyak, yang amal kebaikannya banyak dan dilakukannya benar-benar ikhlas kepada Allah semata-mata karena Allah. Diuji kita. Nah, begitu pahala tarawih dibuktikan oleh Allah kepada kita di dalam surga, kita akan senang nanti sana, merasa bahagia, gembira. Oh, ternyata luar biasa. Dan mereka yang ketika di alam dunia meninggalkan tarawih, begitu melihat ahli surga menerima pahala tarawih, mereka menyesal. Kenapa dulu saya nggak tarawih? Padahal dikasih kesempatan saya hidup di bulan suci Ramadan, tapi kenapa saya sia-siakan, nggak dimanfaatkan? Baru penyesalan akan datang saat itu. Kalau sekarang mah nggak ada penyesalan. Yang namanya penyesalan adanya di akhir bukan di awal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa fi hadisin riwayat ukhra, "Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jadi ada dua hadis. Ada hadis yang berbunyi man shoma Ramadana, ada hadis yang berbunyi man qoma Ramadana. Tapi dua hadis tersebut saling berkaitan, saling berhubungan, bertalian. Kalau man shoma Ramadana artinya barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, imanan, atas dasar iman kepada Allah, patuh tunduk menjalankan perintah Allah, karena Allah memerintahkan puasa kepada orang-orang beriman. Maka bukan puasa Ramadan atas dasar iman kepada Allah, patuh tunduk menjalankan perintah Allah. Itulah sikap orang yang beriman ketika dipanggil oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sesuatu. Orang-orang beriman cukup menjawab sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar perintahmu dan kami akan mentaati, akan menjalankan, akan melaksanakan perintahmu. Itulah sikap orang beriman. Berbeda dengan sikap orang kafir, orang munafik, orang-orang yang durhaka. Ketika mereka dipanggil oleh Allah dan disuruh mengerjakan sesuatu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami mendengar, tapi kami akan menentangnya, kami akan mendurhakainya. Itulah sikap orang-orang munafik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh, imanan atas dasar iman, wahtisaban, dan atas dasar ihtisab, yakni ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya dari semenjak ia balik sampai Ramadan tahun ini, semuanya oleh Allah dihapus,
sehingga keadaannya bagaikan bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Para jamaah yang dimuliakan, adalah merupakan suatu keuntungan besar ketika seorang hamba hidupnya bergelimang dengan dosa, masa-masa lalunya, masa-masa kelam, masa-masa hitam, banyak berbuat dosa, banyak meninggalkan perintah-perintah Allah, terutama sholat di masa yang lalu, banyak meninggalkan, melalaikan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah, juga banyak berbuat maksiat, berbuat munkar, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian dia mendapatkan ampunan dosa. Itu adalah merupakan keuntungan yang besar apabila seorang pendosa mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Karena sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan, itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat di hadapan Allah. Dan balasan dari Allah untuk pelaku dosa, balasannya adalah siksa azab Allah di neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang Pak Ujang. Kenapa? Kalah sama suara saya. Halo. Amplinya selap dengan suara saya. Di stres dia amplinya. Baik. Kemudian hadis riwayat yang lainnya berbunyi man koma. Kalau tadi man koma. Kalau tadi man soma ya. Man soma. Barang siapa yang berpuasa. Nah, ada lagi hadis yang berbunyi man koma. Man koma. Man koma Ramadana. Barang siapa yang bertarawih di bulan suci Ramadan. Kalau soma berpuasa, kalau koma tarawih. Makanya ada yang disebut qiyam Ramadan. Itu kalau kita menemukan hadis redaksi kalimatnya qiyam Ramadan, itu maksudnya sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Kan ada istilah qiyamul lail, ada qiyam Ramadan, ada qiyamul lailatul qadri. Ada qiyamul lail, itu maksudnya tahajud. Maksudnya tahajud itu menghidupkan malam dengan salat tahajud, itu namanya qiyamul lail. Ada lagi qiyamul Ramadan. Maksudnya itu tarawih, menghidupkan malam dengan melaksanakan salat tarawih di bulan suci Ramadan. Dan tarawih hanya ada di bulan suci Ramadan dan tidak akan pernah ada di bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah tahajud tiap malam, baik di bulan Ramadan maupun di bulan yang lainnya. Tahajudnya dan witirnya jumlahnya 11 rakaat. Nah, itu hadis itu jangan digunakan untuk tarawih. Salah pasang hadis itu. Itu hadis qiyamul lail. Itu hadisnya tahajudnya Rasulullah berikut witirnya 11 rakaat. Karena dalam hadisnya Rasulullah senantiasa mengerjakan 11 rakaat di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya. Sementara tarawih di bulan yang lain nggak ada, hanya ada di bulan Ramadan. Nah, ketika hadis tersebut digunakan untuk dalil tarawih, itu namanya la muwafaqata baina dalil wal madlul. Tidak muwafaqah, tidak relevan, tidak sesuai antara dalil dengan perkara yang didalili. Nggak nyambung. Ibarat api jauh, panggang jauh ke api, ya. Nah, api jauh dari panggang. Itu panggang sate kapan masaknya? Apinya jauh banget. Apinya di sini. Satenya Solo, tangga mateng-mateng. Itu salah penerapan hadis. Saya tahu itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan hadisnya dari Siti Aisyah. Nah, Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis tersebut, itu menempatkan hadis itu pada bab qiyamul lail, bab tahajudnya Rasulullah, bukan bab tarawihnya Rasulullah. Di tarawih itu dapat 20 rakaat, nggak ada 8 rakaat. Seluruh para sahabat nggak ada yang melakukan tarawih 8 rakaat, nggak ada. Silahkan cek dalam sejarah Islam. Seluruh para sahabat tarawihnya 20 rakaat. Dari mulai masa Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan terus turun sampai sekarang nggak ada yang 8 rakaat.
Nggak ada kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang tarawihnya 8. Seluruh kaum Ahlussunnah wal Jamaah itu tarawihnya pasti 20. Pada jamaah kalau ada yang dapat berarti dia malas, kurang 12 rakaat. Malas. Udah bisa belum ini? Oh udah ya. Baik. Nah jadi yang kedua hadisnya man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira mata qadama min jambi. Sama ujungnya berbunyi ghufira lahu mata qadama min jambi. Jadi barang siapa yang bertarawih di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata kepada Allah, maka niscaya akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang lainnya. Nah akhirnya dalam hadis riwayat yang lainnya digabungkan, ada hadis yang berbunyi paman somahu wa qomahu imanan wa ihtisaban kharaja min junubihi kayaumah waladatu ummu. Kata Rasulullah, maka barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan di malam harinya bertarawih 1 bulan penuh atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, kharaja min junubihi kayaumah waladatu ummu, maka niscaya ia akan keluar dari seluruh dosa-dosanya. Artinya seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya diampuni oleh Allah, dihapus, dideret, bersih semuanya. Kayauma waladatu ummuhu, sehingga keadaan orang tersebut bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Setiap bayi dilahirkan pasti nggak bawa dosa, nggak ada dosanya, nggak ada bayi lahir punya dosa. Walaupun umpama bayinya dilahirkan dari hasil perzinahan, tetap bayinya nggak bawa dosa. Yang dosanya yang jinahnya, oknumnya. Walaupun bayinya dilahirkan dari seorang ibu yang beragama Nasrani, tetap bayinya fitrah, nggak bawa dosa. Bayi tidak mewarisi dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, tidak. Bayi tetap fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih, tidak ada dosanya. Nah, kalau kita laksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh dan tarawih 1 bulan penuh di malam harinya, kita lakukan semuanya itu atas dasar iman ikhlas mata-mata karena Allah, mengharap Allah, maka dosa-dosa kita bersih diampuni bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Dan ini adalah keuntungan besar buat kita, karena kita mendapatkan ampunan dosa. Demikian oleh karena sudah masuk waktu Isya, sebenarnya masih ada yang harus saya sampaikan, namun oleh karena sudah masuk waktu Isya, kalau dilanjut nggak enak juga ya. Baik, kita tutup saja tali kita malam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun singkat, mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Mari kita tutup tali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.